Shalom, selamat pagi dan selamat datang di minggu terakhir di bulan Januari ya, cepat sekali ya. Kita 2 hari lagi sudah masuk ke bulan yang kedua dengan diawali Hari Raya Imlek. Waduh, mantap, pasti beberapa sudah ada rencana untuk main. Ada rencana belum? Belum ya? Kan Senin hari kecepit nasional gitu ya. Saya nggak tahu apakah ada beberapa perusahaan yang tidak mengizinkan karyawannya cuti ya, supaya nggak pergi-pergi ya, karena kondisi yang masih dalam pengawasan ya. Dan tadi saya menyanyikan puji-pujian sempat juga sih, sempat hilang di dalam pikiran gitu ya. Kenapa hilang? Karena ketemu sama Mbak Nana tadi ya. Ketemu sama Mbak Nana, kayaknya ini lagunya Bob Marley ya. Ya kayaknya ya, tadinya bayangan saya Tuhan Yesus berubah jadi Bob Marley ya. Ya, aduh ya, ada anak-anak PAW luar biasa sekali ya. Kalau nggak salah itu ya, kalau nggak salah ya itu lagu saya sama Pak Eko dulu ya. Ya oke, kita akan masuk di dalam tema kita, kasih versus dosa. Tadi prolog dari Mas Ungu sampaikan ini mau dibandingkan gitu ya. Oke ya. Diversuskan ya. Ya kita mau belajar dua-duanya ya, kasih dan dosa, dan kemudian kita bisa melihat sendiri bagaimana dahsyatnya kedua kata ini ya. Jadi kasih itu dahsyat, tapi jangan salah, dosa juga dahsyat ya. Nah, kayaknya nggak enak kalau saya ngomongnya kasih dulu, kemudian kita ngomong dosa, pulang. Nanti yang nyantel dosa ya. Sama kayak tadi ya. Lagi bayangin Tuhan Yesus, endingnya Bob Marley ya. Untungnya habis itu Tuhan Yesus lagi, maksud saya begitu ya, untungnya. Makanya saya bilang, kayaknya ini saya balik deh. Saya akan bahas dulu dosa dulu ya. Dosa dulu, nanti setelah itu kita akan bayangkan atau belajar tentang kasih. Jadi pulang itu bayangannya Tuhan Yesus gitu ya. Jangan setan dibayangin ya. Oke, kita akan masuk ke dalam dosa dulu ya. Dosa yang pertama mau saya sampaikan adalah, siapa yang menciptakan dosa? Ya, dosa itu siapa yang menciptakan? Ya, karena dosa ini pertama kali ditulis di dalam Alkitab itu ada di Kejadian pasal yang keempat. Pertama kali ya, pertama kali dosa ditulis ya. Ayat 7. Kejadian 4 ayat 7. Ini tentang Kain dan Habil. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Ini kata pertama bicara tentang dosa di Alkitab ya. Jadi dosa sudah mengintip di depan pintu. Wah, jadi dosa ini mungkin modelnya kayak siapa ya? Kayak orang gitu ya. Bisa mengintip buktinya ya. Dosa bisa mengintip, dosa bisa sangat menggoda. Jadi rupanya dosa itu digambarkan seperti sosok manusia gitu ya. Tapi ini bukan berarti dosa itu seperti manusia, ini personifikasi gitu ya. Beberapa hal kita jadikan seperti pribadi, person ya, itu personifikasi. Contohnya ombak mengamuk. Nah itu kan ombak nggak mungkin mengamuk ya, yang mengamuk itu Om Uung ya. Om Yoyo itu mengamuk ya, Bu Arti mengamuk. Tapi kalau ombak, masa ombak mengamuk? Tapi kan itu personifikasi ya, ombak mengamuk gitu ya. Nah ini sama hal dengan ini, dosa mengintip itu bukan berarti dosa seperti orang ya, yang punya mata sehingga bisa mengintip gitu ya, bukan. Tetapi ini personifikasi. Nah kembali, dosa ini ditulis di Kejadian 4 ayat 7 pertama kali. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang menciptakan dosa? Beberapa berkata bahwa dosa itu sama tuanya dengan kebenaran.
Dosa sama tuannya dengan kasih, dan dosa diciptakan oleh Allah. Setuju? Bukankah Kolose 1 ayat 16? Coba kita buka Kolose 1 ayat yang ke-16. Karena di dalam dialah, ini bicara tentang Tuhan Yesus, telah diciptakan segala sesuatu. Jadi yang diciptakan oleh Tuhan itu segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dosa kelihatan enggak? Enggak. Nah, bisa masuk nih ya. Bisa masuk. Dosanya bisa masuk, ini tidak kelihatan ya. Kalau yang kelihatan jelas itu ciptaan Tuhan. Yang nggak kelihatan rupanya juga ciptaan Tuhan. Contohnya nggak kelihatan apa? Gendruwo, ya kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang enggak. Ya toh? Apa ya, anak jin. Nanti saya malah jadi disomasi. Bicara anak jin nanti saya disomasi kalau ya. Ya jin, apalagi ya kita nggak percaya sama jin ya, tapi setan lah ya. Setan itu diciptakan oleh siapa? Allah. Karena setan itu sebetulnya pada waktu diciptakan dia bukan setan, dia malaikat. Jadi Tuhan menciptakannya malaikat, gitu ya. Tapi dia jatuh dalam dosa. Loh, manusia pun ketika diciptakan baik ya, baik, bagus, ganteng, ya toh, berkenan di hadapan Tuhan. Cuman kita jatuh dalam dosa. Nah pertanyaannya kembali, dosa yang ciptain Tuhan kah? Karena ayat ini Tuhan menciptakan segala sesuatu. Padahal Yakobus 1 ayat 13, kita coba buka. Yakobus 1 ayat 13 berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi artinya mencobai itu untuk sesuatu yang baik. Terus
ada kebenaran, maka disitulah dosa. Jadi bisa dibayangkan, dosa adalah satu kondisi di mana tidak ada kebenaran, satu kondisi di mana tidak ada Allah di situ. Itu dosa, tidak ada hadirat Allah di situ. Nah, ini adalah sejarahnya dosa. Dan ketika dosa itu masuk ke dalam manusia, ada dampak yang dihasilkan. Yang pertama, Yesaya 59 ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat yang kedua berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi yang pertama, dosa ini membuat kita terpisah dari Allah. Namanya terpisah itu sudah nggak punya hubungan lagi, ya. Terpisah itu sudah selesai. Lu, gue, itu terpisah. Karena itu ketika kita jatuh di dalam dosa, doa kita tidak sampai kepada Bapa. Dikatakan di sini ya, sehingga ia tidak mendengar, ya. Jadi kita omong, Tuhan nggak dengar. Kita minta tolong, Tuhan gak respon. Kita minta berkat, Tuhan cuek. Penyebabnya kurang keras, amplinya dikasih, mixer di belakang, tolong volumenya dinaikin supaya doanya sampai Tuhan ya denger gitu ya. Begitu kan? Tidak. Doa yang bahkan diucapkan dalam hati pun Tuhan bisa dengar. Cuman masalahnya kalau ada pemisah di antaranya, yaitu dosa, maka kita tidak akan didengar oleh Allah. Jadi dosa itu memisahkan kita dengan Allah. Itulah mengapa ketika Tuhan Yesus di kayu salib, dia berkata apa? Eli, Eli, lama sabachthani. Apa maksudnya? Allahku, Allahku, mengapa meninggalkan aku? Dan itu kesedihan yang paling dalam ketika Yesus terpisah dari Bapa. Mungkin kalau kita biasa aja ya terpisah dari Allah ya. Sudah terlalu sering berbuat dosa ya, jadi terpisah biasa aja gitu. Tapi Yesus yang dari Alfa sampai dengan Omega selalu bersama dengan Allah, karena kita percaya Allah Tritunggal, harus terpisah di kayu salib. Ini berat. Terpisah dari Allah itu adalah dampak pertama dari dosa. Selain terpisah dari Allah, apalagi yang didapat dari dosa? Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23 berkata bahwa kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa, kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Sehingga untuk kita mati, dulu para pengkhotbah berkata, kita manusia yang lemah. Kita mati bukan karena digigit singa, kita mati digigit nyamuk, ada malaria, DB ya. Manusia mati bukan karena digigit singa, digigit nyamuk ya. Dulu ada penyakit pada pasca banjir namanya apa ya, leptos apa gitu. Jadi itu penyakit yang disebarkan dari kencingnya tikus. Ketika banjir itu biasanya penyakit ini marah gitu ya. Bayangin, tikus kencing, kita sakit. Kita kencing, tikus biasa aja gitu ya kan. Ya kan, kita kencing itu tikus biasa aja tikus ya kan. Tikus kencing kita sakit cuy. Wah astaga ya. Begitu lemahnya kita. Kenapa? Karena kita kehilangan kemuliaan Allah.
Bayangkan ketika Adam ada di Taman Eden sebelum dosa itu masuk. Tugas Adam yang dikasih oleh Tuhan apa? Suruh kasih nama. Betul ya? Suruh kasih nama itu. Disuruh mengelola. Tapi yang menarik kasih nama. Menurut Anda kalau kasih nama gimana itu? Apakah Adam ini ketakutan ketemu singa? Apakah Adam ketakutan ketemu ular anaconda? Anaconda itu gede, gimana kalau bapak konda? Ya. Saya yakin Adam tidak ada takut-takutnya sama binatang. Tapi kita sekarang lihat coro saja, yang lari coronya atau kita? Gimana Bu Ardi? Ya? Yang lari siapa Bu? Ya? Kita ya, kita yang lari. Padahal coro, belum ketemu macan, belum ketemu beruang, ya. Tapi Adam dulu, sini beruang, kamu saya kasih nama, ya, namamu Ucok, ya. Bukan lah ya, namanya beruang tadi tuh, ya. Jadi Adam kasih tugas untuk kasih nama, itu otoritas yang daripada Tuhan. Jadi Adam punya kemuliaan. Ada sih beberapa sifat Allah yang kita masih punya, kita masih miliki. Ya, sebetulnya ada beberapa hal yang kita masih bisa rasakan bahwa itu bagian dari kemuliaan Allah. Saya kasih contoh sederhana, kebersihan. Sebetulnya kebersihan pertama kali mengadopsi teknologi kamera itu apa coba? Industri pornografi. Bayangin, ya. Pinter ya, pinter bikin penemuan bagus, tapi yang pakai digunakan untuk hal yang tidak baik, ya. VR, apa itu? Virtual reality yang pakai ini ya, sama. Ternyata yang mengadopsi teknologi itu pertama kali industri pornografi. Bayangin, teknologinya bagus, tapi manusianya yang sudah kehilangan kemuliaan Allah tidak bisa tetap berada di kebenaran, tetapi dia selalu berada di dalam dosa. Yang ketiga, dampak dosa. Roma 5 ayat 10. Roma 5 ayat 10 mengatakan bahwa kita ini ada di bawah murka. Sebab jikalau kita ketika masih seteru itu apa sih? Lawan. Ya. Kita ini lawannya Allah, itu diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi kita karena dosa, kita ini menjadi seterunya Allah. Kita jutaan sama Allah. Kita nggak damai dengan Allah. Ya, kita dimusuhi Allah. Jadi nggak cuma terpisah, nggak cuma kehilangan kemuliaan, bahkan kita jadi musuhnya Allah, seterunya Allah. Dan itulah mengapa di ending nanti kita akan menerima hukuman. Kejadian 3 ayat 16 sampai dengan 17. Dosa mendatangkan hukuman. Kejadian 3 ayat 16 dan 17 dikatakan demikian. Ini adalah hukuman untuk manusia ketika masuk di dalam dosa, yaitu perempuan dikasih hukuman susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan dirahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Saya mau tanya, sampai sekarang itu masih ya dan amin? Yang bisa jawab perempuan. Ya dan amin? Ya. Makanya saya pernah bercanda, yang paling sakit itu sunat, bukan melahirkan. Kok bisa? Orang laki sunat sekali kapok. Betul ya? Tanya deh, tanya yang sunat. Mau sunat lagi gak? Nggak mau, yakin gak mau. Perempuan, waduh, melahirkan tuh sakit sekali Pak Pendeta. Tahun depan hamil lagi. Betul ya? Bahkan emak gue 4. Ya saya juga curiga, jangan-jangan gak sakit nih. Ya emak gue 4 loh, ya. Anaknya 4, coba bayangin ya. Di sini ada yang anaknya
Ya, kayaknya udah jarang kalau anak yang 4 zaman sekarang ya. Tapi ya benar, sakit, nggak nyaman, berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat selanjutnya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kasih itu Allah, Allah itu kasih. Ini asal muasalnya. Jadi kalau ditanya kasih itu sejak kapan? Sejak semula. Kasih itu sampai kapan? Sampai selamanya. Itulah mengapa ketika Paulus menyampaikan tentang kasih, ada 3 yang terbesar: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar diantaranya adalah kasih. Ada beberapa penafsir mengatakan, kenapa kasih menjadi terbesar, lebih dari iman dan pengharapan? Karena iman dan pengharapan bicara tentang diri sendiri. Imannya Bu Harti akan menyelamatkan Bu Harti, ya kan? Imanmu menyelamatkan engkau, imanmu menyelamatkan engkau. Iman saya menyelamatkan saya. Saya punya iman, saya nggak bisa menyelamatkan Mas Purwoko kalau Mas Purwoko tidak punya iman juga. Iman saya menyelamatkan saya, hanya untuk saya. Pengharapan sama, pengharapan saya untuk saya. Pengharapan saya tidak sama dengan pengharapannya Stephen, bisa jadi bertolak belakang. Tapi pengharapan saya untuk saya. Tapi bagaimana dengan kasih? Kasih tidak mungkin sendiri. Betul ya? Anda sendirian di gunung, ora ana kewan, ora ana menungso. Bagaimana Anda mempraktekkan kasih? Iya. Ayo. Bagaimana Anda mempraktekkan kasih? Makanya ada yang bertanya ke saya, Tuhan itu butuh kita nggak sih? Allah itu butuh kita nggak sih? Biasanya kita jawab, oh enggak lah, Allah nggak butuh kita. Ya bener sih. Tapi biar sedikit berbeda, saya jawab, Allah butuh kita. Untuk apa? Untuk mempraktekkan kasihnya. Ya sebenarnya Allah dewean mengasihi sopo. Ya kan? Allah dewean di surga terus mau mengasihi siapa? Betul ya? Kita ini diciptakan untuk jadi objek kasihnya loh, kurang enak. Kita diciptakan untuk jadi objek kasihnya, luar biasa. Ya, bersyukurlah begitu. Tapi kembali, kasih berasal dari Allah dan Allah adalah kasih. Karena itu ada dampaknya nih. Dampak kasih apa? Karena ini saya bicara tentang kasih Allah, karena itu saya melihat bagaimana kasih Allah kepada kita. Yohanes 3 ayat 16, kasih pasti memberi, kasih pasti berkorban. Ya, karena begitu besar. Itu alasannya kan? Alasannya karena kasih itu ngapain? Mengaruniakan. Dia memberikan. Saya pernah bilang, Anda bisa memberi tanpa kasih, tapi Anda mengasihi pasti memberi. Nah, itu sudah hukum gitu. Anda bisa memberi tanpa kasih. Bayar pajak itu memberi, tapi nggak punya kasih. Ya kan? Bayar denda itu memberi, tapi gerundel, ya kan? Tapi kalau kau mengasihi, pasti kau memberi. Saya nggak berbicara tentang duit, enggak. Apa yang kau punya kau beri. Dan yang menarik, semakin besar kasih, semakin besar engkau memberi. Ya. Jadi pemberian itu sebanding dengan kasih yang kau punya. Kalau kau memberikan uang 100.000 kepada istrimu dan bilang eman-eman, bukan uangnya yang dikurangi, tapi kasihnya yang digedein. Betul? Ibu-ibu pasti amin ya. Yes, mau belanja naik gitu. Betul ya? Kalau engkau mengasihi istrimu lebih lagi, maka pemberiannya akan lebih lagi. Saya nggak bicara sekali lagi tentang duit aja, dengan nominal lebih mudah. Waktu yang kau berikan untuk keluarga akan lebih lagi. Betul ya?
Kalau nggak punya kasih, pulang kerja capek, Pak Aris pulang kerja capek, tidur lah. Urusannya Maria bebone, gitu ya Pak. Tapi karena punya kasih, pulang capek. Kalau kau berkata nggak bisa, terlalu besar yang kau minta, bukan terlalu besar, cintamu yang terlalu kecil. Ya. Ketika Petrus ditanya oleh Tuhan Yesus, apakah kau agape kepadaku? Petrus bilang apa? Filia Tuhan. Kenapa? Tuhan yang mau minta terlalu besar, aku nggak bisa. Tetapi Tuhan mau cintamu diperbesar. Tuhan mau kasih kita yang diperbesar. Pengorbanan Tuhan besar nggak sih? Tanpa kita memahami betul, kadang-kadang kita merasa bahwa pengorbanan Tuhan ya biasa aja. Tapi sangat menarik kenapa Tuhan Yesus disebut sebagai anak Allah. Ini sebagai perandaian bagaimana Yesus yang adalah anak diberikan. Pak Wawan punya anak 2, tapi saya yakin nek diminta salah satu nggak akan boleh. Ya. Wis PM omahku, PM mobilku, tanahku, deposito PM kabeh, tapi jangan anakku. Betul ya? Tetapi Tuhan memberikan anak. Bukan salah satu dari anaknya, tetapi anaknya yang tunggal. Dan nggak selesai sampai di situ. Pemberian Tuhan adalah apa? Anak yang tunggal itu diberikan untuk mati. Ya. Kalau Pak Aris anaknya 10, misalnya Pak, anaknya 10 terus sama Pak Purwoko, Pak Aris saya minta 1 boleh? Oh, pikir-pikir saya ya, mau apa ya? Wah, nanti mau saya sekolahin, ya saya sekolahin sampai kuliah, sampai universitas, kalau perlu sampai S2 saya biayai semua Pak. Mau ya? Ya mungkin mau, itu pun belum tentu mau ya. Itu pun belum tentu mau, tapi mungkin mau. Karena ya sudah, mau masa depannya cerah sih. Tapi nek Mas Purwoko bilang, saya minta 1 ya, mau buat apa? Mau saya sembelih. Kira-kira 3 ira. Orang bakal, ya. Pemberian Tuhan luar biasa. Kenapa? Dia berikan anaknya yang tunggal. Gak cuma selesai sampai di situ. Anak yang tunggal ini datang untuk mati. Maka saya pernah berkata saya lupa di persekutuan atau di YouTube, bahwa ketika orang berkata Tuhan Yesus itu lemah karena dia mati, salah. Tuhan Yesus itu datang untuk mati. Aku datang untuk menyerahkan nyawaku. Jadi Yesus itu datang untuk menyerahkan. Jadi kalau Yesus datang terus gak mati, ya ngapain? Datang. Tuhan Yesus itu datang memang untuk menyerahkan nyawanya. Tugasnya memang untuk mati. Artinya dia diutus oleh Bapa untuk mati. Bayangkan, anak tunggal disuruh pergi untuk mati. Itulah mengapa kita berkata Allah memberikan pemberian. 22 untuk ibadah pada hari ini sudah digabung, jadi tidak ada ibadah sore. Kemudian untuk pukul 15 Genji diliburkan. Kemudian Minggu 30 Januari 2022 tunas remaja akan diadakan pukul 9:30, itu adalah offline. Kemudian hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 pukul 18.30 persekutuan doa malam, petugas adalah Ibu Tika. Kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 pukul 18.30 pendalaman Alkitab online oleh Bapak Pendeta Samuel. Kemudian pada hari Jumat 4 Februari 2022 ada KPK akan digabung di gereja pukul 18.30 dengan petugas pujian Pendeta Samuel, musik Saudara Stephen, kemudian firman Tuhan oleh Bapak Sudarto. Untuk kebaktian Minggu 6 Februari 2022
kebaktian pertama Asar Bapak Ibu Tri Suryo, kemudian majelis pendamping Penata Sumarno, kemudian pujian Ibu Sugeng, Saudari Adina, Saudari Sasa, kemudian RCD Saudari Eni, firman Tuhan Bapak Pendeta Samuel, kemudian pengumuman dan doa Bapak Budi. Musik akan dilayani oleh Bapak Alfian, Saudara Yona, Saudara Stephen, dan Bapak Andrianto. Kemudian perjamuan suci Penatua Sumarno, Diaken Suwarti, dan Diaken Purwoko. Kemudian kebaktian yang kedua Minggu 6 Februari 2022 pukul 17, pujian Bapak Tunggoro, RCD Saudari Veronica, firman Tuhan Pendeta Samuel, kemudian pengumuman dan doa juga Pendeta Samuel, musik Saudara Stephen, kemudian perjamuan suci Bapak Danu, Diaken Danu. Kemudian kita simak laporan kas pembangunan tahap ketiga. Di Tuhan kita mengalami saldo sampai dengan 29 Januari 2022 sebesar Rp15.927.930. Kemudian perpuluhan sampai dengan 23 Januari 2022 sebesar Rp13.094.000. Kemudian untuk laporan keuangan hari baru, puji Tuhan juga kita mengalami defisit Rp11.340.800. Kemudian ada persembahan syukur sebesar Rp200.000. Kemudian laporan pengeluaran panitia hari baru, mungkin Bapak Ibu sudah baca di warta yang di grup ataupun yang sudah dicetak. Kemudian warta khusus katekisasi baptisan air akan dilaksanakan hari ini pukul 9 di ruang Yerusalem oleh Bapak Pendeta Samuel P. Utomo. Kemudian Giat Condrokusumo membuka pendaftaran bagi jemaat yang rindu melayani dalam kepanitiaan JA50. Dapat mendaftarkan diri kepada Diaken Purwoko selaku ketua panitia atau kepada Pendeta Samuel. Kemudian minggu depan merupakan minggu pertama di bulan Februari, jemaat diberikan kesempatan untuk menerima perjamuan suci, kemudian diberikan kesempatan juga memberikan persepuluhan. Minggu depan dalam ibadah pertama akan dilaksanakan pelantikan pengurus seksi periode 2021 sampai dengan 2025. Marilah kita dukung dalam doa untuk pelayanan para calon pengurus seksi. Terima kasih. Tolong serahkan kepada pendeta. Ya, terima kasih Pak Chandra untuk pengumumannya. Saya tambahkan dua hal ya. Yang pertama, besok Jumat itu ibadah KPK digabung. Kenapa digabung lagi? Karena ini ibadah spesial ya. Ibadah spesial ucapan syukur keluarga Pak Bowo masalahnya. Betul ya? Tapi tempatnya di gereja ya. Tempatnya di gereja, jadi hari Jumat jam 6:30 KPK 2 digabung di gereja karena ada acara khusus ucapan syukur. Saya nggak boleh ngomong katanya ya, ucapan syukurnya apa, jangan ngomong. Jadi ya tebak-tebak sendiri lah ya. Yang kedua adalah pengumuman untuk panitia ya. Panitia itu kita seperti biasa membuka siapa yang mau mendaftar ya. Dan tolong jangan berpikir bahwa aku belum pernah jadi panitia, aku kira iso nyanyi. Lho panitia kira mesti nyanyi gitu. Ora mesti nyanyi, aku ora iso main musik mosok mlebu panitia. Lho, hubungannya opo gitu ya. Jadi ikut panitia itu enggak selalu bicara tentang pelayanan di mimbar ya. Aku tuh nggak pernah ikut panitia, ikut saja dulu supaya bisa belajar dari yang sudah pernah ya. Jadi sekali lagi saya mengajak untuk segenap jemaat yang terpanggil untuk melayani di kepanitiaan, monggo ya mendaftar ke Mas Purwoko.